Pemirsa, peristiwa tragis yang menimpa bocah berusia 11 tahun yang meninggal dunia setelah dirundung teman-temannya di Tasikmalaya, Jawa Barat membuka mata kita bahwa aksi perundungan atau bullying nyata dan mengancam nyawa. Untuk membahas lebih lanjut, kita segera bergabung bersama dengan psikolog keluarga Irma Gustiana. Selamat siang Mbak Irma, salam sehat selalu. Selamat siang Mbak Lendi, salam sehat juga. Baik, Mbak Irma, kami semua turut prihatin atas peristiwa yang menimpa seorang bocah usia 11 tahun di Tasikmalaya yang menyebabkan bocah ini meninggal dunia akibat depresi pasca dirundung oleh teman-temannya. Nah, ini kita lihat bahwa dampak psikologi bagi korban perundungan tidak hanya trauma, tapi juga bisa berakibat fatal sampai kemudian berjatuhan nyawa korban jiwa. Ini bisa dijelaskan ya, seberapa jauh sebetulnya dampak perundungan terhadap anak-anak sebetulnya? Oke, baik Mbak Lendi. Tentu saya sangat prihatin sekali ya, karena memang bergerak di bidang psikologi anak dan perkembangan, apalagi besok kita akan merayakan Hari Anak Nasional ya. Pastinya kejadian ini kan sungguh sangat membuat kita menjadi sangat terkejut sekali gitu. Bisa-bisanya seorang anak, kemudian sekelompok anak melakukan tindakan yang cukup sadis gitu ya, sadis sekali gitu ya. Jadi ada perundungan, tetapi juga di dalamnya ada kekerasan sebetulnya secara seksualitas gitu yang dipaksa ya. Jadi, bagaimana dampaknya? Tentu berdampak sekali terhadap masalah psikis ya. Jadi mental si anak ini pasti sangat terganggu. Karena tadi peristiwa-peristiwa yang dia alami itu tidak hanya melukai secara fisik gitu, tetapi secara mental. Di mana seorang anak kalau kita lihat ya, korban ini kan usianya sudah, menjelang puber ya, umur mungkin sekitar 10, 11 tahun ya, jadi kelas 5 SD. Di mana sedang dalam proses pembentukan identitas diri sebagai seorang pra-remaja. Nah, tentu saja kejadian ini pastinya membuat value dia, harga diri dia, rasa malu itu menjadi sangat menurun. Akibatnya apa? Ini tentu mengganggu secara psikisnya. Itu yang bisa terjadi sih, Mbak, pada seorang anak gitu. Baik, ironisnya Mbak Irma kalau kita perhatikan bahwa pelaku perundungan ini adalah teman-teman sebaya korban. Nah, ini kemudian menjadi satu perhatian kita semua bahwa anak usia 11 tahun bisa tega melakukan hal sedemikian rupa terhadap teman sebayanya. Kira-kira faktor apa yang kemudian menyebabkan anak ini bisa menjadi pelaku perundungan dan pelaku kejahatan? Oke, kita bisa lihat itu dari dua aspek sebetulnya Mbak Lendi. Yang pertama dari internal faktor. Internal faktor ini kita lihat juga dari segi pola pengasuhan orang tua. Artinya, apakah seorang anak selama ini mendapatkan porsi kasih sayang dan perhatian sehingga memberikan edukasi kepada anak dan perhatian yang memang membuat anak itu mengerti apa sih yang boleh dan nggak boleh dalam lingkungan sosial. Ya, lalu mungkin juga si anak itu terabaikan gitu dari keluarganya sehingga bisa saja gitu ya manifestasi dari keinginan untuk diperhatikan ini dicari di luar lingkungan rumah. Atau mungkin di dalam rumah si anak tersebut terbiasa dengan tindakan-tindakan kekerasan ya. Jadi itu dari segi internal faktor. Kalau eksternal, yang pertama sudah pasti pergaulan secara sosial. Di usia-usia pra-remaja dan remaja, yang namanya teman sebaya itu memberikan kontribusi sangat besar sekali terhadap cara berpikir dan juga pola perilaku. Jadi kalau misalnya dia bergaul dengan anak-anak atau misalnya sekumpulan teman yang memang value sosialnya itu kurang normatif, ya sudah pasti anak akan terpengaruh. Lalu kemudian yang kedua tontonan gitu. Jadi tontonan apa yang paling sering dilihat anak itu biasanya yang akan terekam. Artinya mungkin dari segi media sosial atau misalnya tontonan games atau film-film yang memiliki unsur agresivitas. Atau bisa saja si anak ini adalah korban bully juga di masa lalunya gitu sehingga ada pengulangan cycle gitu. Jadi dia merasa bahwa itu nggak apa-apa untuk dilakukan. Nah, itu biasanya menjadi faktor-faktor yang memberikan kontribusi kenapa anak itu bisa melakukan tindakan yang terkait dengan intimidasi dan bullying seperti ini atau perundungan. Baik, kalau Gitu saya Mbak boleh Leni. garis bawahi, artinya Mbak Irma bahwa kurangnya kasih sayang dan perhatian dari orang tua, kemudian seringnya menonton hal-hal yang tidak diperbolehkan seharusnya di usianya adalah menjadi faktor-faktor utama yang menyebabkan seorang anak itu bisa menjadi pelaku perundungan dan kejahatan seksual di usia dini, betul ya? Bisa menjadi salah satu faktor yang memberikan kontribusi, iya.
Nah, lantas kemudian bagaimana untuk mengantisipasi anak-anak ini Mbak Irma agar tidak menjadi pelaku perundungan untuk kedepannya? Apa yang bisa dilakukan oleh orang tua, kemudian lingkungan sekitarnya untuk menjaga agar anak-anak ini bisa menjadi tumbuh dengan baik, tidak menjadi pelaku perundungan, dan juga kita bisa mencegah juga supaya anak-anak kita tidak menjadi korban dari perundungan. Apa yang bisa dilakukan? Betul, betul. Ini kan, sebetulnya pelaku dan korban ini karena memang usianya masih anak-anak, mereka sebetulnya membutuhkan pendampingan ya, Mbak Lendi. Jadi, pelaku juga membutuhkan pendampingan, apalagi, keluarga korban gitu ya, atau misalnya anak-anak lain yang saat ini memang pernah mengalami intimidasi. Yang pertama memang dasarnya itu dari keluarga sih, Mbak. Jadi, Oke, bagaimana keluarga itu memberikan edukasi, tidak hanya secara lisan, tapi juga contoh dalam kegiatan sehari-hari, bagaimana kita berinteraksi secara sehat gitu ya, oke. antar anggota keluarga, dengan saudara, teman, dan lain sebagainya. Jadi pemberian edukasi itu sangat penting sekali. Nah, kalau misalnya ternyata dalam keluarga orang tuanya kurang kompeten misalnya, Hmm, atau kurang memiliki pendidikan yang memang penting sekali untuk memberikan informasi, itu kita membutuhkan mungkin stakeholder lain ya, jadi RT, RW, sekolah ya, kemudian media sosial yang saat ini juga sungguh luar biasa, itu memberikan banyak sekali penyuluhan atau kampanye terkait dengan bagaimana kita hmm, tidak terlibat atau menjadi pelaku dari kegiatan perundungan ini. Nah, itu sih yang paling penting sih, Mbak. Jadi baik. memberikan edukasi secara konsisten kepada anak, Baik, mudah-mudahan gitu. ini mencerahkan seluruh orang tua dan juga keluarga di Indonesia untuk melindungi anak-anak agar tidak menjadi anak-anaknya tidak menjadi pelaku perundungan maupun menjadi Ya, korban perundungan. Terima kasih Mbak betul Irma sekali. Gustiana, psikolog keluarga atas waktunya bersama dengan seputar News yang RCTI. Sehat selalu dan selamat melanjutkan aktivitas kembali.